Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi dalam lanjutan kuliah geotermal kita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan setelah kita membahas mengenai pengantar geotermal, sumber panas geotermal, klasifikasi geotermal, dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai strategi dan teknik eksplorasi geotermal. Sekarang saatnya kita akan coba memasuki pembahasan mengenai sistem pembangkit listrik geotermal. Nah, ini adalah ilustrasi dari beberapa pembangkit listrik panas bumi yang sudah beroperasi saat ini. Ini adalah contoh pembangkit listrik geotermal di Filipina. Kemudian ini adalah pembangkit listrik geotermal yang ada di Islandia. Kemudian ini adalah pembangkit listrik geotermal yang ada di Islandia. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah sangat banyak pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Nah, secara umum komponen utama dari pembangunan pembangkit listrik tenaga bumi itu, tenaga panas bumi ini sebenarnya tidak secara skematik ini relatif sederhana. Jadi ada yang disebut dengan production well atau sumur produksi. Ini yang kemudian menyedot air panas atau uap panas dari dalam reservoir ke permukaan. Nah, sampai di permukaan ini akan uap panas ini atau air panas ini akan masuk ke separator, di mana dipisahkan antara uap yang panasnya dengan airnya. Airnya kemudian dialirkan kembali ke dalam sumur injeksi dan diinjeksikan masuk kembali ke dalam reservoir, dan siklus ini terus berulang. Setelah dia masuk ke air yang sudah dingin ini masuk ke reservoir, ini kembali dipanaskan, kemudian disedot lagi oleh sumur produksi. Ini terus berulang secara berkelanjutan. Nah, di dalam separator ini uap yang dipisahkan tadi dengan air ini kemudian didorong masuk ke dalam turbin untuk memutar turbin. Nah, turbin inilah yang menghasilkan energi listrik yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari turbin ini juga akan terjadi pemisahan kembali atau terjadi uap yang tadinya panas ini kemudian mengalami pendinginan sehingga berubah fase kembali menjadi cair. Dan kemudian setelah didinginkan, dia akan didorong oleh pompa untuk kembali masuk ke dalam reservoir. Jadi pompa untuk mendorong air ke dalam reservoir ini ada dua, dari separator dan uap yang sudah mendingin mencair kembali menjadi air, kemudian didorong juga menjadi ke dalam reservoir. Nah, ini terus berlanjut, berulang. Jadi sederhana sekali prinsip kerjanya, tapi sebenarnya di dalam pengoperasiannya ini tidak sesederhana seperti skema-skema ini. Nah, ini adalah gambaran yang lebih rinci dari sistem pembangkit listrik. Jadi larutan yang berasal dari reservoir ini ditarik ke permukaan, disedot ke permukaan dalam bentuk umumnya dalam bentuk larutan sampai di dekat permukaan atau sampai di wellhead ini di permukaan. Ini karena perubahan tekanan menjadi berkurang dibandingkan dengan di kedalaman. Maka tadinya yang berupa larutan air ini kemudian menjadi dua fase, yaitu sebagian berubah menjadi uap dan sebagian lagi tetap di dalam fase cair. Ini masuk ke dalam siklon separator, di mana uap airnya kembali didorong, kemudian air yang mendingin ini dipompa kembali masuk ke dalam reservoir. Ini proses yang terus terjadi. Jadi uap ini didorong ke dalam turbin ini yang menghasilkan listrik. Air yang hasil pendinginan tadi ini kemudian didorong juga oleh pompa masuk ke dalam reservoir. Nah, secara umum pembangkit listrik
dengan sumber tenaga panas bumi ini ada beberapa macam. Yang pertama kita kenal adalah dry steam plant atau pembangkit listrik dengan menggunakan uap kering. Jadi desain pembangkit listrik jenis ini adalah yang paling sederhana dan yang paling tua, di mana uap panas langsung digunakan untuk memutar turbin. Artinya bahwa temperatur reservoir itu relatif sangat tinggi. Jadi ini kurang lebih sekitar 370 derajat Celcius, sehingga fase di dalam reservoir itu didominasi oleh uap. Nah, uap ini yang kemudian disedot ke atas, sehingga karena dia masih sampai di permukaan, dia sudah dalam bentuk uap dan sangat panas, maka ini langsung digunakan untuk memutar turbin. Jadi tidak masuk ke dalam separator. Tidak ada pemisahan antara uap dengan air. Jadi dia langsung digunakan untuk mendorong turbin. Nanti dari turbin ini kemudian masuk ke kondenser. Jadi sisa air panasnya itu didinginkan, sebagian diuapkan dan sebagian lagi didorong kembali ke dalam reservoir. Jadi ini paling sederhana, tetapi ini membutuhkan reservoir yang memiliki temperatur yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi bahwa fase larutan di dalam reservoir ini sudah didominasi oleh gas atau oleh uap, sehingga bisa langsung digunakan untuk memutar turbin. Jadi kalau misalnya ini digambarkan lebih bagus seperti ini, jadi uap ini langsung digunakan, disemprot untuk mendorong turbin, dan ini menghasilkan listrik di generator. Kemudian hasil air yang sudah mendingin ini didorong kembali ke dalam reservoir. Ini modelnya, ya, model skematiknya. Ini memutar beberapa turbin sekaligus, kemudian menghasilkan listrik, dan air dinginnya masuk ke kondenser, didinginkan, dan kemudian diinjeksikan masuk kembali ke dalam reservoir. Jadi secara sederhana itu digambarkan seperti ini. Ini ada air imbuhan masuk, kemudian ini ada sumber panas, kemudian di sini terjadi pemanasan karena temperatur yang sangat tinggi. Ini kemudian merubah fase air ini menjadi reservoir yang didominasi oleh gas. Nah, reservoir yang didominasi gas inilah yang disedot untuk keluar ke permukaan, menghasilkan uap yang mendorong atau memutar turbin. Selanjutnya yang kedua adalah yang disebut dengan flash steam plant. Jadi steam ini atau uap ini dievaporasikan dari air. Jadi harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam separator. Dan kenapa ini perlu dilakukan pemisahan antara steam dengan air? Karena temperatur dari reservoir ini relatif lebih dingin dibandingkan dengan yang pertama tadi. Jadi kalau dari sini temperatur reservoir itu hanya sekitar 170 sampai 370 derajat Celcius. Jadi fase dari reservoir ini adalah campuran antara air dengan uap, ya, air dengan uap. Tapi ini masih hampir seimbang antara uap dengan air. Jadi naik ke atas, ini disedot, kemudian dilakukan pemisahan antara air dengan gas, gasnya yang memutar turbin, kemudian sebagian airnya ini yang sudah dipisahkan, ini diinjeksikan masuk kembali, kemudian uapnya memutar turbin, dan setelah itu airnya kembali dimasukkan ke dalam kondenser dan kemudian diinjeksikan kembali ke dalam bawah permukaan ke reservoir. Jadi perbedaannya tadi dengan steam ini karena di sini ada pemisah antara air dengan uap. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini ada ditambahkan separator. Nah, separator ini yang sebagian langsung diinjeksikan airnya kembali ke dalam formasi, dan kemudian uapnya digunakan untuk mendorong turbin. Ya, sama seperti ini. Jadi di sini ada separator. Beda dengan tadi, ini tidak ada. Ini langsung dari sumur produksi langsung masuk ke dalam turbin. Nah, flash steam plant ini ada berbagai proses gatheringnya atau sistem penangkapan dari dua fase dari reservoir ini. Dua fase itu maksudnya ada fase cair dan ada fase uap. Jadi misalnya ini ada yang beberapa sumur produksi. Sumur produksi ini
kemudian disedot dan dialirkan melalui pipa masuk ke dalam siklon separator. Jadi siklon separator ini ada di power house-nya atau pembangkit listriknya. Jadi semua air dan gas yang disedot dari sumur produksi ini dialirkan ke satu siklon separator. Nanti uapnya mendorong atau memutar turbin, kemudian airnya didorong kembali melalui sumur-sumur injeksi ini. Nah, model lain adalah sistem penangkapannya atau sistem gatheringnya ini menggunakan yang disebut dengan istilah satelit separator station. Jadi ada beberapa stasiun penangkapan separator, masing-masing melayani beberapa sumur produksi. Jadi misalnya contoh ini melayani 3 sumur produksi, kemudian ini juga melayani 2 sumur produksi, dan kemudian dialirkan melalui pipa masuk ke steam receiver. Jadi ini penangkap penerima uap yang memutar turbin. Sementara airnya tadi sudah diinjeksikan masuk melalui sumur injeksi seperti ini. Kemudian model lain adalah setiap sumur produksi ini memiliki masing-masing siklon separator. Jadi masing-masing ini sumur produksi, ini ada CS-nya, sumur produksi ada CS-nya, jadi semuanya memiliki masing-masing siklon separator, kemudian dialirkan melalui pipa ke steam receiver ini. Nah, tentu saja model ini, apakah model yang hanya menggunakan satu siklon separator atau mau satu siklon separator ini melayani beberapa sumur produksi atau masing-masing melayani satu sumur produksi, ini sangat tergantung kepada kapasitas well produksinya atau sumur produksinya. Jika sumur produksinya sangat besar, maka itu tentu saja perlu dilayani oleh masing-masing satu siklon separator. Jadi itu sangat tergantung sekali lagi kepada produksi dari sumur produksi yang ada. Nah, yang berikutnya adalah binary cycle power plant. Jadi pembangkit listrik dengan menggunakan siklus binari atau menggunakan 2 larutan. Jadi jenis pembangkit listrik ini adalah yang paling umum dibangun saat ini. Karena kenapa? Karena ini adalah pembangkit listrik yang dapat menerima fluida dengan suhu yang relatif rendah. Jadi tadi dari steam, kemudian flash, kemudian sekarang binary cycle ini temperaturnya semakin lama semakin rendah, dan ini yang banyak dikembangkan sekarang dengan memanfaatkan berbagai sumber panas bumi yang hanya menghasilkan uap atau larutan yang temperaturnya relatif rendah, misalnya kurang dari 150 derajat. Nah, sistemnya adalah air panas bumi yang cukup panas ini dialirkan melalui fluida sekunder. Jadi di samping larutan yang disedot dari reservoir itu di pembangkit itu terdapat juga fluida sekunder dengan titik didih yang jauh lebih rendah daripada air, sehingga begitu air yang panas ini melewati fluida sekunder ini, maka fluida sekunder ini akan mendidih sehingga menghasilkan uap dengan efisiensi termal biasanya sampai sekitar 10%. Jadi contoh misalnya ini adalah air panas yang disedot dari reservoir, kemudian dialirkan ya, dalam satu heat exchanger atau penukar panas. Nah, di dalam penukar panas ini dialirkan fluida sekunder yang memiliki titik didih yang lebih rendah dari air, sehingga ini langsung mendidih atau menguap, dan kemudian uapnya ini yang memutar turbin. Jadi larutan sekunder ini sirkulasinya hanya melalui penukar panas ini saja, kembali ke turbin, kemudian kembali lagi ke penukar panas, dan seterusnya ini berputar terus. Sementara air juga ini tidak masuk ke turbin, tetapi masuk ke penukar panas dan kemudian kembali langsung diinjeksikan ke dalam formasi, ke dalam reservoir. Jadi sekali lagi bahwa binari ini menggunakan 2 larutan yang berbeda, masing-masing dengan titik didih yang lebih berbeda ya. Jadi yang dari reservoir lebih panas, kemudian yang di pembangkit itu relatif lebih rendah. Jadi dengan sistem ini
banyak sekali sumber panas bumi yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan, kemudian menjadi bisa dioperasionalkan dengan meskipun dengan power yang relatif lebih kecil. Nah, ini contohnya, sekali lagi ini ada heat exchanger-nya atau penukar panasnya. Ini dialirkan, kebetulan di sini dia menggunakan isopentan, vapor atau gas isopentannya. Ini yang berputar terus, memutar turbin, kembali lagi ke ruang penukar panas. Ini terus berputar, sementara sumber produksi masuk ke heat exchanger ini, dan kemudian kembali lagi masuk ke sumber injeksi. Ini terus berputar. Ya. Nah, biasanya fluida sekunder itu ada beberapa macam yang sering digunakan. Ya. Jadi misalnya ada R12, R114, propan, kemudian butan, dan seterusnya. Ini yang sering digunakan sebagai fluida sekunder. Namun perlu diperhatikan juga bahwa sebagian besar fluida sekunder ini ada yang mengandung toksik, meskipun kadarnya relatif rendah. Ya. Jadi misalnya contoh, amonia ini bisa efek produk sampingnya itu adalah berupa racun. Ya. Yang lainnya ini relatif rendah, kemudian ini ada yang non toksik. Ya. Jadi ini air juga ini hanya perbandingan saja, ya, yang digunakan. Selebihnya adalah yang merupakan fluida sekunder ini. Nah, ini berikut adalah perbandingan antara energi geotermal yang dihasilkan oleh masing-masing pembangkit listrik. Jadi kalau misalnya di sini ada beberapa tipe pembangkit, mulai dari single flash, double flash, kemudian dari steam dan basic binary. Jadi ini tadi yang agak luput tadi saya jelaskan, bahwa yang sistem flash ini dikenal ada dua macam, ada yang single flash, kemudian ada yang double flash. Kalau double flash ini temperatur reservoirnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang single flash ini. Maksudnya, kalau double flash ini, jadi flash ini sebenarnya pengertiannya adalah evaporasi, ya. Jadi kalau double flash ini, karena temperatur larutan dari dalam reservoir yang disedot oleh sumber produksi ini relatif tinggi, maka begitu masuk ke separator dan kemudian keluar, itu airnya masih relatif panas, sehingga kemudian dimasukkan lagi ke separator berikutnya untuk menghasilkan uap lagi. Jadi ada dua kali proses pemisahan antara gas dengan larutan. Nah, dua kali pemisahan gas dengan cairan ini atau dengan air ini, inilah yang disebut dengan istilah double flash. Sementara kalau single flash dia hanya satu kali terjadi pemisahan antara gas dengan air. Nah, ini sekali lagi dipengaruhi oleh temperatur masing-masing. Jadi temperatur single flash ini lebih rendah, sehingga efisiensi penggunaannya pun ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang double flash ini. Tetapi konsekuensinya tentu saja adalah kepada biaya pembangkit listrik dan kompleksitasnya, ya, karena ini relatif sedang, sementara kalau yang double flash ini sedang hingga tinggi. Tapi ini dua-duanya sudah umum digunakan di seluruh dunia. Sementara dry steam ini sebenarnya temperaturnya antara 180 derajat sampai 300. Ingat di minggu lalu pada saat atau 2 minggu lalu pada saat kita membahas mengenai klasifikasi endapan atau sumber daya panas bumi, ada kelas 7, ya, kelas ke-7 yang sebenarnya temperaturnya menengah, tetapi karena dia menghasilkan gas, maka itu masuk dalam kategori gas dominasi, ya, yang dominasi gas. Tapi umumnya dry steam ini berasal dari sumber panas bumi yang memiliki temperatur paling tinggi di antara yang lain-lainnya. Jadi ini efisiensinya pun 50-65%, ya, ini sangat paling tinggi karena langsung dari uap langsung digunakan untuk memutar turbin, jadi sangat panas, dan biaya pengoperasiannya pun ini relatif rendah hingga sedang, tapi memang hanya pada tempat-tempat tertentu, hanya pada daerah-daerah yang khusus memiliki sumber panas bumi yang menghasilkan uap. Kemudian ini basic binary, artinya yang menggunakan dua jenis larutan tadi, ada larutan dari reservoir dan ada larutan sekunder. Ini temperaturnya paling rendah dari semuanya, tetapi efisiensinya pun hanya 25 sampai
45%. Ini juga biaya pengoperasiannya sedang hingga tinggi dan sudah umum digunakan. Nah, di luar dari tiga jenis tadi itu, dari steam, kemudian flash, kemudian binary itu, ini ada lagi sistem yang dikembangkan saat ini, yaitu EGS atau Enhanced Geothermal System, atau peningkatan kemampuan sistem panas bumi. Jadi tenaga panas bumi yang tidak memerlukan sumber daya hidrotermal konvektif alami. Jadi kalau yang tadi itu, jadi sebenarnya begini, sumber daya panas bumi yang ada di permukaan bumi itu secara umum bisa dibagi dua. Ada sumber panas bumi yang berhubungan dengan hidrotermal dan ada sumber panas bumi yang tidak berhubungan dengan hidrotermal. Jadi kalau yang berhubungan dengan hidrotermal berarti suplai airnya secara alami sudah tersedia di dalam reservoir dan kemudian inilah yang disedot dan kemudian disirkulasikan terus melalui sumur produksi ke sumur injeksi, masuk ke reservoir, disedot lagi di sumur produksi dan kemudian diinjeksikan kembali di sumur injeksi. Itu adalah sistem hidrotermal. Nah, tetapi sebenarnya sebagian besar sistem panas bumi ini tidak berhubungan dengan sistem hidrotermal itu, tetapi berada pada batuan kering dan tidak berpori. Artinya tidak memiliki porositas, dan kalau tidak memiliki porositas berarti tidak punya permeabilitas. Nah, berdasarkan inilah kemudian dikembangkan teknologi IGS ini yang ada di batuan kering. Jadi teknologi IGS ini meningkatkan atau menciptakan sumber daya panas bumi pada hot dry rock atau batuan panas yang kering melalui stimulasi hidrolik. Maksudnya adalah air ini diinjeksikan dari permukaan dengan tekanan yang sangat tinggi, ini menghasilkan efek hydraulic fracture atau retakan-retakan hidrolik di dalam batuan ini. Jadi tadinya batuan ini sangat masif, sangat kompak, tidak ada pori-pori dan tidak memiliki permeabilitas. Kemudian karena ada tekanan air yang dipompa dari permukaan, akhirnya menyebabkan terjadinya retakan-retakan di dalam batuan ini. Retakan inilah yang kemudian membentuk pori sekunder. Pori sekunder ini yang kemudian dipanaskan, dan setelah panas kemudian ini disedot oleh sumur produksi ini. Ini masuk ke dalam pembangkit listrik. Ini terus berulang. Bedanya adalah dengan yang sistem hidrotermal itu adalah bahwa ini sumber airnya dari permukaan dan bukan dari reservoir secara alami. Jadi ini memang sengaja diinjeksikan masuk untuk membentuk retakan-retakan di dalam batuan yang kering. Jadi ini sebenarnya batuan yang masif, kompak, dan kering, tidak punya pori-pori, tidak punya permeabilitas, dan tidak mengandung air. Jadi sekali lagi bahwa retakan-retakan yang ada di dalam batuan ini yang membentuk pori dan kemudian memiliki permeabilitas itu akibat efek injeksi air yang memiliki tekanan yang tinggi. Jadi ada efek hydraulic fracture yang membentuk retakan-retakan ini. Nah, ini kurang lebih modelnya. Jadi di permukaan ini ada reservoir. Reservoir ini berasal dari air, entah itu dari sungai, dari danau dan sebagainya. Ini dibuatkan reservoir. Kemudian inilah yang diinjeksikan masuk ke dalam batuan yang masif ini, yang kristalin ini. Efek hydraulic fracture ini menghasilkan retakan-retakan yang membentuk reservoir di bawah permukaan. Jadi ini adalah reservoir sekunder. Nah, kemudian air yang sudah diinjeksikan ini mendapat panas dari batuan di bawah permukaan, dari magma di bawah permukaan, ini kemudian disedot oleh sumur produksi yang ini masuk ke dalam heat exchanger. Jadi ini pemanas, jadi sama dengan sistem binary tadi. Jadi di sini menggunakan fluida sekunder. Ini kemudian memutar turbin yang menghasilkan listrik. Jadi ini terus berulang dari reservoir permukaan. Jadi ingat, reservoirnya di permukaan, bukan reservoir di bawah permukaan. Ini diinjeksikan masuk, membentuk fracture, kemudian terisi oleh air dari permukaan. Kemudian air yang sudah panas ini disedot ke atas. Jadi inilah yang disebut dengan sistem IGS. Jadi pengembangan dari sistem geothermal yang konvensional yang menggunakan sistem air hidrotermal tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat
ringkasan dari kuliah kita ini pada hari ini. Jadi sistem pembangkit listrik itu secara umum ada dry steam plant, ini uap yang digunakan langsung. Kemudian ada flash steam plant ini, ada yang single dan ada yang double, tergantung berapa kali dilakukan pemisahan. Ya. Kalau misalnya dia hanya satu kali dilakukan pemisahan antara gas dengan air, maka itu disebut dengan single flash steam plant. Tapi kalau dia 2 kali mengalami pemisahan, maka itu disebut dengan istilah double flash steam plant. Kemudian ada binary cycle power plant, ini yang menggunakan fluida sekunder atau fluida yang memiliki titik didih yang jauh lebih rendah daripada air. Inilah yang memutar turbin. Jadi bukan air dari sumber panas bumi yang memutar turbin, tetapi air sekunder yang sudah dipersiapkan di permukaan. Kemudian ada EGS atau Enhanced Geothermal System ini. Jadi dia dikembangkan pada batuan yang kering, artinya tidak ada reservoir alami di bawah permukaan, tapi menggunakan hydraulic fracture, membentuk retakan pada batuan yang kering, kemudian terus diisi oleh air dari reservoir permukaan, dan kemudian dipanaskan, kemudian itu yang disedot oleh sumber produksi. Jadi sekali lagi bahwa sumber panas bumi ini, pembangkit dengan panas bumi ini selalu kombinasi dari sumur produksi dan sumur injeksi. Ini yang terus berulang masuk ke reservoir, menghasilkan panas, uap, dan kemudian uap ini yang memutar turbin. Nah, adik-adik sekalian, pada akhir kuliah kita ini, saya akan meminta adik-adik untuk meluangkan waktu, kurang lebih 15 menit, untuk menyaksikan beberapa video yang sangat bagus mengenai jenis-jenis pembangkit listrik ini. Jadi, di YouTube, ini semuanya linknya sudah ada, jadi tinggal adik-adik mengklik dan kemudian melihat videonya masing-masing, mulai dari yang dry steam, kemudian double flash, kemudian binary geothermal, kemudian EGS, ini ada empat-empatnya. Nah, sekaligus juga video yang ada di YouTube ini menjadi tugas adik-adik sekalian. Jadi silahkan, cara kerjanya adalah adik-adik membuat screenshot dari setiap film ini, jadi ambil berapa sekali screenshot dalam satu video, kemudian Anda jelaskan apa yang ada di gambar yang di screenshot itu. Itu dijelaskan sampai komplit penjelasan mulai dari awal sampai terakhir dari masing-masing video ini. Jadi intinya adik-adik buat itu di dalam PowerPoint. Jadi masing-masing sekali lagi setiap bagian dari video itu yang menjelaskan secara spesifik mengenai pembangkit listrik panas bumi, itu ambil screenshot-nya, kemudian dijelaskan dengan bahasa adik-adik sekalian, jadi bukan menerjemahkan, tapi jelaskan dengan bahasa masing-masing mengenai screenshot yang sudah diambil dalam beberapa screenshot dalam satu video. Jadi dibuat di dalam bentuk PowerPoint, dan artinya nanti adik-adik membuat 4 PowerPoint pembangkit listrik yang dihasilkan dari sumber energi panas bumi ini. Nah, saya kira itu cukup jelas. Nah, sekaligus juga ini adalah bagian akhir dari kuliah kita mengenai jenis pembangkit listrik panas bumi ini. Jangan lupa bahwa tugas ini, karena ini tugasnya cukup banyak, ada 4 video dan ada 4 materi presentasi, berarti yang harus dibuat oleh adik-adik sekalian. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai tinjauan keekonomian dari proyek-proyek panas bumi ini, dan minggu berikutnya selama 2 minggu berturut-turut saya akan meminta kepada adik sekalian mempresentasikan tugas ini. Jadi tugas ini dikerjakan dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu yang akan datang, adik-adik akan mempresentasikan. Jadi nanti saya akan tunjuk secara acak, ada yang mempresentasikan bagian video nomor 1, kemudian ada yang presentasikan video nomor 2, kemudian nomor 3, dan seterusnya. Kemudian yang lainnya itu akan menjadi penanggap. Jadi penanggap dari presentasi teman-temannya masing-masing. Dan ingat, ini penilaiannya sangat tinggi. Adik-adik sekalian yang mengerjakan tugas, apalagi nanti yang kemudian melakukan presentasi, itu penilaiannya akan sangat-sangat tinggi. Dan sekali lagi, saya sangat menghargai tugas yang dikerjakan sendiri oleh mahasiswa. Jadi kalau ada tugas yang sama,
sama antara 1 atau 2 mahasiswa, maka nilainya itu sama dengan 0. Tidak melihat siapa yang membuat dan siapa yang menjiplak, itu dua-duanya nilainya sama dengan 0. Jadi sekarang kita kembali ke materi ini, bahwa minggu depan kita masih akan kuliah mengenai tinjauan ekonomi pembangkit listrik geotermal, tapi minggu berikutnya itu kita akan giliran kita terbalik. Jadi kalau beberapa materi ini saya memberikan kuliah, saya memberikan tutorial kepada adik-adik, maka 2 minggu yang akan datang, adik-adik yang akan melakukan presentasi dan kemudian saling menanggapi hasil presentasinya. Dan itulah yang kita akan diskusikan. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut pada saat presentasi. Dan kemudian sekali lagi pada saat presentasi itu atau pada saat membuat tugas ini, adik-adik menjelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dijelaskan oleh video itu, dan boleh adik-adik tambahkan dari sumber lain. Ya, bisa sekali lagi, saya selalu berulang kali menyebutkan kepada mahasiswa, adik-adik belajar dan kemudian bisa saja menemukan bahwa ada yang keliru dari penjelasan saya atau dari presentasi saya, sehingga bisa dikoreksi dan bisa diperbaiki. Jadi itu untuk perbaikan saya juga. Oke, saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.